Yang pertama itu adalah kelompok insan. Insan itu adalah manusia. Kalau kita kategorisasikan, kalau dalam biologi itu, manusia itu adalah makhluk vertebrata. Kelasnya adalah mamalia. Nggih, Bapak Ibu. Karena saya dosen di prodi pendidikan biologi, seringkali begitu. Bahwa insan itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, kemudian sebagai makhluk, sebagai hamba. Kalau kita kategorisasikan kepada makhluk sesama sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk mamalia. Kelas mamalia. Tapi apakah begitu prinsipnya? Tidak. Insan yang dimaksud itu adalah seorang hamba yang harus lebih baik daripada ciptaan yang lain. Karena di dalam Quran surat At-Tin kan dijelaskan merupakan bentuk yang sebaik-baiknya. Wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya sebagai manusia. Makanya ada hal yang perlu kita sadari bahwa kita sesama manusia harus saling menghormati dan harus saling menghargai. Itu sebagai insan. Yang kedua adalah sebagai abdul, sebagai hamba. Kalau sebagai hamba itu termaktub di dalam Quran. Wa khalaqnal apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Kita sebagai hamba wajib hukumnya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya minta pertolongan, menghambakan diri kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya kan? Hanya menghambakan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita sebagai hamba Allah harus mampu menghambakan diri dengan semua perintahnya, baik itu yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Itu harus. Jangan sampai seperti apa yang dikisahkan tadi di dalam Quran surat Al-Isra. Jangan menyombongkan diri. Tidak boleh kita sebagai seorang hamba itu menyombongkan diri. Maka kemudian harus sami'na wa ata'na. Ketika kita harus sholat, ya sholat. Ketika kita harus zakat, ya zakat. Ketika kita harus berpuasa, ya harus berpuasa. Kalau kita dianjurkan untuk naik haji, ketika kita mampu, ya naik haji. Itu namanya sami'na wa ata'na. Sebagai seorang hamba manusia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah menyampaikan kepada malaikat, ya, bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya Allah menjadikan, ya, manusia itu sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai khalifah fil ard. Tetapi di situ ada semacam interupsi dari para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Ya Allah, kenapa engkau ingin menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah, padahal mereka hanyalah tumpah darah dan perusak? Kami memujimu di setiap saat. Apa jawaban Allah? Apa firman Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyampaikan bahwa aku lebih tahu daripada apa yang kau tidak ketahui. Ini. Sebagai seorang khalifah, itu adalah sebagai pengganti, sebagai manusia yang mampu menebarkan suatu kemaslahatan, ya, yang tidak seperti apa yang disampaikan oleh para malaikat yang memvisualisasikan seorang hamba manusia hanyalah sebagai tumpah darah dan perusak. Jangan sampai manusia itu apa yang kemudian seperti yang disampaikan oleh para malaikat kepada Allah, hanya sebagai tumpah darah dan perusak. Sebagai khalifah fil ardh itu harus berorientasi kepada kemaslahatan tanpa terkecuali. Iman tanpa amal soleh tidak sempurna secara signifikan. Silakan di dalam Quran surat Al-Asr. Ini itu ya. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Jadi diibaratkan itu seperti mata uang yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi amanu wa amilis sholihat itu menjadi salah satu kunci bahwa manusia itu, kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seorang sufi. Seorang sufi itu gimana? Itu tidak kemudian mampu menebarkan kepada kemaslahatan, tetapi seorang sufi itu hanya mampu untuk menggendalikan dirinya. Hanya bisa bermeditasi, kalau dalam teorinya Al-Ghazali itu adalah bermeditasi. Bahwa seorang sufi itu hanyalah seorang hamba yang hanya mengatur dirinya untuk menghambakan diri kepada Allah, tetapi tidak peduli dengan sekelilingnya. Itu seringkali begitu. Tetapi seorang hamba yang sempurna di mata Allah adalah seorang hamba amanu wa amilus sholihat. Dan gitu. Juga termaktub di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Silakan dilihat Bapak Ibu. Kalau saya mungkin bisa dikritisi. Quran surat Ali Imran ayat 110. Lalu ditafsirkan oleh Konto Wijoyo terkait dengan konteks kemaslahatan. Silakan di tadabburi. Jadi prinsipnya adalah salat itu adalah mencegah kepada keji dan mungkar. Lalu kemudian kita harus mampu benar-benar secara signifikan, benar-benar bisa mencegah kepada keji dan mungkar. Tidak seperti yang saya contohkan tadi, salat tapi mencuri, salat tapi korupsi. Berarti harus tidak hanya mengerjakan salat secara formalitas, tetapi harus mendirikan salat. Apa yang kemudian kita lakukan dalam rakaat salat itu harus kemudian ditadabburi, dihayati, direnungi, sehingga itu mampu teraktualisasi, mampu berdampak kepada kehidupan nyata, kehidupan diri kita sendiri. Yang terakhir, bahwa kuntum khair ummah, seperti yang sampaikan tadi di dalam Quran surat Ali Imran ayat
110. Kita itu sebenarnya umat yang terbaik di hadapan Allah. Umat yang terbaik itu adalah umat di mana seorang hamba manusia itu tidak hanya berdiam diri, mungkin kalau di masjid saja misalkan, tidak peduli sama keluarganya, tidak peduli sama anaknya, tidak peduli sama tetangganya. Apakah itu kuntum khairu ummah? Sholat terus misalkan 50 waktu sholat terus sampai 50 waktu. Apakah begitu dikatakan sebagai kuntum khairu ummah, umat yang terbaik di hadapan Allah? Tidak. Ada terusannya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Ini perlu kita sadari bahwa kita tidak hanya pada terletak simbol yang melekat kepada diri kita, tetapi benar-benar apa yang kita lakukan itu benar-benar bermakna pada konteks ukhrawi, ya, konteks imani, ya, konteks kehidupan kita sendiri, yang hanya tidak pada mengedepankan untuk diri kita sendiri, tetapi mengedepankan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ukhrijat linnas, hadir untuk orang lain. Berarti kita harus bersinergi, harus sosialisasi, harus bekerja sama, harus mampu mengendalikan orang-orang yang tidak berdaya menjadi berdaya. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Mencegah kepada kemungkaran, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, beramar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minu billah, dan mengembalikan kepada nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi prinsipnya adalah ketika kita salat, benar-benar mendirikan, kita mentadabburi apa yang kita lakukan dalam rakaat salat, lalu kemudian kita benar-benar apa yang kita baca itu diresapi, sehingga benar-benar berdampak secara signifikan kepada kehidupan nyata. Ketika kita jangan menyakiti perasaan orang lain, ya apa yang kita baca di dalam rakaat salat itu benar-benar kita tidak bisa menyakiti perasaan orang lain. Karena itu merupakan merugikan orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah umat atau hamba yang memberi maslahat, memberi manfaat kepada orang lain. Ketika kita salat secara terus-menerus, tapi tetangganya sering disakiti, difitnah, kemudian dicelakai, kan gitu. Ketika ngomong itu bukan omongan yang baik-baik, tetapi kesombongan dan seterusnya, misalkan. Aku ini loh, seringkali kan terjadi. Mudah-mudahan di sini ya, bunda-bunda semua, bapak ibu semua, adik-adik semua tidak begitu, ya kan? Kita sebagai hamba, sebagai abdun, ya, kehidupan ini hanyalah hiasan yang menipu, gitu. Mataun urur, kan gitu. Jangan sampai ketika kita terlena kepada kehidupan yang sementara ini, yang menganggap dirinya paling sempurna, menganggap dirinya paling yang luar biasa, tidak peduli dengan sekelilingnya. Itu bukan kuntum khairat ummah. Kuntum khairat ummah itu adalah bagaimana seorang manusia itu secara imannya kuat, terus mengkondisikan dirinya, lalu kemudian tidak hanya mementingkan dirinya, tetapi menjadi manusia yang bermaslahat bagi sekelilingnya, bermanfaat bagi sekelilingnya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu refleksi bagi perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di momentum yang sangat luar biasa, yaitu momentum Isra dan Mi'raj.
Lalu yang terakhir adalah tarikh Ramadan. Mungkin sudah menggambarkan saja ya, karena sudah panjang kali lebar sama dengan luas. Nanti kalau terlalu panjang itu tidak baik, karena sudah ngantuk semua kan. Kalau menyampaikan nggak apa-apa kan gitu, ngantuk karena semangat ya, menggebu-gebu. Tetapi yang dengarkan nanti lesu. Kita sudah masuk pada Rajab dan kita harus menyiapkan diri untuk Ramadan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan ya. Kita harus menyiapkan diri. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan untuk kita semua untuk berpuasa. Diampuni semua dosa-dosa kita ketika kita berpuasa karena iman dan takwa, kemudian mengharapkan ridha Allah, dan semua dosa-dosa yang sebelumnya itu diampuni. Mudah-mudahan kita semua dengan kisah perjalanan Rasulullah ini, Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekedar mengerjakan salat wajib kita, tetapi juga mengerjakan salat-salat sunnah kita, ya, salat-salat sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat duha, salat tahajud, kalau puasanya itu kan menjadi salat Ramadan. Kemudian salat witir, salat apa lagi? Salat hajat, salat bulan purnama atau matahari purnama, matahari gerhana sama, ya, atau bulan gerhana dan seterusnya. Salat sunnah itu menjadi pelengkap bagi sunnah atau bagi salat wajib. Karena salat wajib itu sebagai tiang daripada kita beragama, kemudian salat sunnah itu sebagai pelengkap daripada salat wajib, karena itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian itu sudah diajarkan, dan itu menjadi salah satu kunci penyempurnaan bagi salat wajib kita sebagai seorang hamba umat Rasulullah SAW. Mungkin itu ya, jangan terlalu banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat, menjadi salah satu referensi buat kita, terkhusus kepada diri saya sendiri. Saya memperkenalkan diri, saya adalah Asy'ari dari Kepulauan Sepudi, dari Karangtengah, seperti yang disampaikan tadi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. SD-nya di Karangtengah, SMP-nya di Gayam, SMA-nya di SMA 1 Gayam, kemudian direkomendasi ke Universitas Muhammadiyah Surabaya, dapat beasiswa, kemudian S2 juga beasiswa, dan alhamdulillah sampai S3 juga beasiswa. Dan itu juga perjuangan daripada almarhum Haji Rizki. Saya takjub kepada beliau, mudah-mudahan beliau husnul khatimah, mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah dengan tempat yang sangat mulia, karena jasanya, perjuangannya bisa menghantarkan saya sampai seperti ini, itu sangat luar biasa. Al-Fatihah. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Saya adalah manusia biasa, tidak luput salah dan lupa. Kebenaran hanya milik Allah semata. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.